dalam pembahasan dengan Komisi 11, sebetulnya telah disepakati range dari pertumbuhan ekonomi itu antara 5 sampai 6%. Asumsi yang digunakan di dalam RAPBP adalah 5,5. Kemudian untuk inflasinya itu dalam range 5,3 sampai dengan 7,3% dari hasil Komisi 11. Sedangkan kami masih menggunakan asumsi di sini 5,3%. Kemudian nilai tukar di dalam pembahasan di Komisi 11 tadi diputuskan range-nya antara 11.000 sampai dengan 11.700. Kami masih menggunakan asumsi 11.700. Sedangkan untuk harga minyak mentah, lifting dan lifting minyak dan gas ini dibahas di Komisi 7, dan sepanjang pengetahuan kami tidak ada perubahan di dalam harga minyak mentah, lifting minyak maupun lifting gas. Dengan gambaran slide berikut, dengan gambaran asumsi makro seperti ini, maka kami menyampaikan beberapa exercise. Jika kita lihat di dalam kolom pertama itu adalah APBN 2016. Saya tidak akan masuk dalam rincian membacakan satu-satu pendapatan dalam negeri dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Tetapi yang ingin kami tekankan di sini adalah di dalam APBN 2014 defisit, prosentase defisit terhadap PDB adalah 1,69%. Akibat dari perkembangan di mana asumsi makro kita mengalami deviasi dari ketika asumsi makro dibuat pada APBN 2014, di mana rupiahnya, nilai tukarnya mengalami pelemahan dari asumsi awalnya 10.500 menjadi kondisi yang kami gunakan adalah 11.700. Begitu juga pertumbuhan ekonomi dari 6% sekarang menjadi 5,5%. Inflasi dari awalnya 5,5 sekarang dalam kisaran menjadi 5,3%. Maka apabila pemerintah tidak melakukan langkah apa, itu implikasinya ada di kolom 2. Ini kemarin ditanyakan oleh Pak Bovi yang meminta supaya dilakukan exercise supaya terlihat bagaimana dampaknya. Jika pemerintah gunakan, maka implikasinya adalah defisit anggaran terhadap PDB akan mencapai 4,69%. Jelas ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diambil pemerintah, karena jika defisitnya mencapai 4,69%, maka itu melampaui 3%. Jadi kami menekankan di sini bahwa skenario ini bukanlah skenario yang dipilih. Saya kira saya perlu menekankan di sini karena di atas rekan-rekan media, jangan sampai ini disalah tafsirkan nanti memberikan adanya keuntungan pada pasar bahwa ada kemungkinan defisit menjadi 4,69. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada kemungkinan defisit menjadi 4,69% karena langkah ini tidak akan diambil pemerintah. Ini hanya exercise saja. Karena itu langkah yang dilakukan oleh pemerintah akan ada pada kolom 3, di mana pendapatan negara, jika kita lihat di sini di dalam RAPBNP itu akan menjadi 1.597,7 dari APBN sebelumnya 1.660. Jika pemerintah gunakan atau tidak melakukan apa-apa, maka pendapatan negara itu akan sebesar 1.528. Berarti ada langkah ekstra untuk membuat peningkatan penerimaan sebesar 69,4 triliun yang terdiri dari upaya di sektor pajak 61,3, penerimaan negara bukan pajak 7,1, dan penerimaan hibah itu sebesar 1 triliun. Ini adalah langkah-langkah yang diambil. Saya kira nanti mungkin untuk detailnya bisa dibahas di dalam pembahasan pajak, tapi ini kami bicara mengenai numbernya saja di sini. Kemudian belanja negara di dalam jika pemerintah gunakan itu adalah 1.999,9 triliun. Tentu langkah ini tidak mungkin dilakukan karena
berimplikasi kepada defisit anggaran yang akan meningkat menjadi 4,69% atau sebesar 471,5. Karena ini di dalam RAPBNP yang kami usulkan adalah bahwa belanja negaranya menjadi 1.849,4, di mana belanja pemerintah pusat itu dari 1.249 di dalam 9 di dalam APBN menjadi 1.265,8. Ya. Sedangkan bila kita gunakan ada langkah yang harus dilakukan di dalam pemerintah sebesar 1.209,2. Begitu juga dengan transfer ke daerah masuk di dalam. Jika kita melihat bahwa implikasi dari kondisi ini di mana pembiayaan nanti persetujuan dari DPR, ya, maka tingkat pembiayaannya 196,1, maka ada kekurangan pembiayaan sebesar 299,3. Tentu ini tidak memungkinkan, sehingga di dalam langkah pengamanan ke depan, maka beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembiayaan, misalnya kami akan menambah pembiayaan sebesar 23.9,5, sehingga di dalam KPBNP total pembiayaan dan 251,7 meningkat dari 125,4. Terkait dengan dinamika dan perkembangan di dalam pembahasan di dalam beberapa kali rapat dengan Banggar, dan juga kami juga melihat berbagai respon dan surat yang disampaikan kepada Menteri Keuangan baik dari kementerian dan lembaga yang menyatakan bahwa pemotongan 100 triliun itu banyak berpengaruh kepada berbagai kantor, maka kami mencoba mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir pemotongan yang terjadi. Ini adalah beberapa exercise yang dapat kami sampaikan kepada pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang terhormat. Yang pertama, ini disampaikan oleh Menteri SDM di dalam pembicaraan di sini, bahwa ada penerimaan gas tampung sebesar 1,7 triliun net berasal dari potensi penerimaan 2,1 triliun kenaikan harga gas hujan dari 3,35 dolar per MMBTU menjadi 5,35 dolar per MMBTU. Di samping itu tetapi ada tambahan pilihan 0,4 triliun atau 7% dari penerimaan, sehingga netnya ada penerimaan tahu sebesar 1,7 triliun. Ini tentunya akan menambah sisi penerimaan. Kalau dia menambah sisi penerimaan, maka di sisi penerimaan belanjanya akan bisa dinaik. Ya, pemotongan belanjanya bisa supaya tidak rancu. Pemotongan belanjanya bisa diperkecil dengan kenaikan di sisi penerimaan. Kemudian yang kedua, penerimaan PBB migas 0,3 triliun net berasal dari potensi penerimaan 5,2 triliun, tambahan DPR 4,9 triliun atau 93,7% dari penerimaan, sehingga netnya 0,3 triliun. Yang ketiga, PNBP mineral dan batu bara sebesar 0,7 triliun net berasal dari potensi penerimaan 3,4, sedangkan yang membayarkan untuk BPH 2,7 triliun. Slide berikut. Ini adalah beberapa langkah penghematan konsumsi volume BBM bersubsidi yang sudah dibahas di studi di Komisi 7, di mana total penghematan, saya tidak akan bacakan satu-satu, akan menjadi 5,95 triliun dari kebijakan penghematan konsumsi volume BBM yang diturunkan dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. Slide 7. Ini adalah kebijakan penghematan subsidi listrik yang juga sudah dibahas di Komisi 7 dan sudah disetujui, di mana untuk industri ketiga non publik, rumah tangga R2 3.500 dan 5.500, pemerintah P2 di atas 200 KPK, rumah tangga R1 2.200, penerangan jalan umum dan rumah tangga dinaikkan tarif listriknya secara bertahap berdasarkan keterangan yang ada di sini. Maka total penghematan subsidinya itu adalah sebesar 8,51 triliun. Ini dari sisi penghematan volume dan subsidi listrik. Slide berikut. Ini adalah penghematan belanja pemerintah pusat yang tadinya rencananya dikeluarkan, tetapi dengan perkembangan terakhir ini menjadi tidak dikeluarkan. Yang pertama adalah alokasi
pelaksanaan putaran kedua pemilihan presiden, karena kandidatnya 2 orang, maka most likely kemungkinannya 1 putaran, sehingga dapat dihemat sebesar 3,2 triliun, di mana pemilu presiden diasumsikan dilaksanakan 1 kali. Tentu kami juga menyadari ada pembicaraan di media mengenai kemungkinan 2 kali, tetapi sampai sekarang ini asumsinya 1 kali, maka bisa dihemat 3,2 triliun yang terdiri dari KPU 2,9 dan Bawaslu 259,92 miliar. Kemudian dana program pengelolaan biaya lainnya terkait dengan reformasi birokrasi pada rencananya dibayarkan awal tahun, tetapi karena dibayarkan per Juli hemat 6 bulan, maka ada pengurangan sebesar 4,1 triliun. Kemudian carry over subsidi BBM bisa ditambah 5 triliun menjadi 22,5 triliun. Dengan langkah-langkah seperti ini, maka slide berikut ini adalah perbandingan antara RAPBP yang diajukan pemerintah dengan potongan belanja 100 triliun dengan exercise APBNP, sehingga berdasarkan perhitungan yang baru, maka pemotongan belanja dan KL-nya menjadi 69,9 triliun. Dari exercise yang dilakukan terhadap RAPBN 2014 halaman 4, sebelumnya disampaikan kepada kita bahwa dari pengajuan RAPBNP 2014 akan terjadi pengurangan belanja KL sekitar 100 triliun. Di situ ada kemudian kolom berikutnya apabila do nothing bla 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 dengan langkah penanganan bla bla bla, maka RAPBN-nya saya lihat belanja pusat dan kalau dibandingkan dengan RAPBN itu justru terjadi kenaikan sebesar 16 triliun. Transfer ke daerah berkurang sekitar 3 triliun, penerimaan perpajakannya berkurang sebesar 47,7 triliun, penerimaan negara pajak berkurang 22 triliun. Kok posisinya menjadi seperti ini? Kalau untuk penjelasan lebih lanjut, kenapa ada pemotongan belanja KL 100 triliun, tetapi dalam penyajian tersebut justru terjadi kenaikan belanja baik pusat maupun terjadi penurunan transfer daerah dalam postur yang disampaikan itu. Mohon penjelasan ya. Terima kasih. Kenaikan belanja pemerintah pusat ini terjadi karena kenaikan subsidi BBM yang sangat signifikan, sehingga penurunan bahkan dilakukan penurunan atau pemotongan belanja 100 triliun, total belanja pemerintah pusatnya masih mengalami peningkatan. Itu sebabnya jika kita lihat di sini di belanja pemerintah pusatnya masih terjadi peningkatan sebesar sekitar 15 triliun, hampir 16 triliun. Itu yang terjadi adalah karena kenaikan subsidi, dari subsidi. Efek dari mengenai transfer ke daerah yang mengalami penurunan itu adalah akibat dari penurunan PNBP. Ya. PNBP ini juga PNBP migas. Kemudian untuk penerimaan perpajakan, dia mengalami penurunan seperti yang kami pernah sampaikan kepada pimpinan Bapak Ibu beberapa yang terhormat. Penyebabnya adalah satu, pertumbuhan ekonomi walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi yang paling drastis adalah penurunan harga komoditi dan juga harga barang tambang yang membuat revenue mengalami penurunan. Di samping itu juga salah
yang membuat pendapatan dalam negeri mengalami penurunan adalah penurunan lifting. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Untuk tadi sudah disampaikan di Komisi 7, saya kira yang berbeda dan kemudian adalah merevisi volume BBM subsidi dari 48 menjadi 46 juta kiloliter, terdiri dari premium plus biaya ekonom 29,43 juta kiloliter, minyak tanah menjadi 0,9 juta kiloliter, dan minyak solar biodiesel sebesar 15,67 juta kiloliter, yang totalnya menjadi 46 juta kiloliter. Kemarin kita juga menanyakan soal apa BBM bersubsidi. Di sini cuma disampaikan ini atas dasar formula ya. Jadi tidak dijelaskan apanya seperti apa. Sehingga perhitungan yang kita kemarin disampaikan, kalau seandainya terjadi penghematan sebesar 2 juta kilometer, maka angkanya pada saat itu disampaikan kira-kira penghematan sebesar 7 triliun, dimulai dengan satunya sekitar 3 miliar. Tetapi kalau angka 3.500 itu kita kalikan kepada 46 juta kiloliter, subsidinya mestinya hanya sebesar 161 triliun. Padahal dari RAPBNP yang diajukan, subsidi BBM ini sekitar 263 triliun. Artinya ada selisih sekitar 102 triliun. Apakah itu apa yang mengakibatkan selisih sebesar 102 triliun itu? Kita ingin clear soal itu. Tapi nanti di BSDM belum bisa selesai. Bahkan kita minta Pertamina juga hadir sebetulnya. Pada saat itu kita minta bahwa Pertamina juga hadir untuk klarifikasi ketika kita melakukan perhitungan kalau dikurangi 2 juta berapa, kalau terjadi penambahan itu berapa, sehingga kita tahu persis setiap liter BBM subsidinya itu berapa sih sebetulnya. Karena laporan dari Komisi 11 masih dalam survei, itu kita harus memutuskan di angka seperti apa pertumbuhan ekonomi, di angka seperti apa inflasi, di angka seperti apa suku bunga SPN 3 bulan, dan di angka seperti apa nilai tukar rupiah yang kita sepakati. Ini harus menjadi acuan kita untuk pembahasan berikutnya, untuk kita masuk ke dalam panja. Oleh karena itu, sebelum kita masukkan, tentu kita harus memutuskan dulu satu angka yang persis yang menjadi acuan. Kalau yang optimis saya kira kita sepakat ya 5,5 ya. Baik, pertumbuhan ekonomi kita sepakat di angka 5,5. Inflasi pemerintah mengusulkan 5,3. Optimis juga. Yang paling optimis diambil adalah 5,3. Itu ya kalau optimis kita sendiri. Kalau di sini secara sendiri. Suku bunga SPN di sini 6%. Range dari 5,5 sampai dengan 6. Ini adalah soal nilai tukar. Karena nilai tukar ini berpengaruh terhadap subsidi, terutama 100 perak itu 3 triliun.
KPU. Pak Gubernur BI menyampaikan bahwa perkiraan kurs rupiah itu di antara 11.600 sampai 11.800. Pemerintah mengusulkan di tengah-tengah 700. Mestinya kita harus optimis 11.600. Jadi kita cari yang optimis. Kita tidak mengganggu range dari apa yang disampaikan oleh Gubernur BI. Jangan Pak. Bagaimana kalau sudah itu ya? Mereka tidak cari yang optimis. Masih dalam range ya? Baik. Nilai tukar rupiah kita tetapkan 11.600. Itu ya. Harus. Baik. Dengan demikian, saya kira kita sudah ada bahan pertemuan atau acuan kita untuk membahas lebih jauh dalam ajang barrel 105 US dollar tetap disepakati di Komisi 7 juga tetap kita sepakati ya bahwa ICT-nya 105 US dollar per barrel, liftingnya 818, produksi liftingnya ini juga tidak berbeda, tidak berubah, maka itu tetap harus kita sepakati. Lifting gas buminya setarannya 1.224. Tidak berubah ya. Kita tetap harus sepakati. Totalnya produksi atau lifting gas itu adalah 2.042 barrel. Setuju ya?